Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Seven Time Loop Villainous episode ketiga kayak gitu. Jadi ya di sebelumnya itu si Riche akhirnya nyampe ya ke kerajaannya si Arnold. Dan kemarin bisa dibilang dia tuh nunjukin ya kemampuannya dia terkait dengan obat. Kemarin dia nyembuhin prajurit-prajurit yang kena sebatan racun ya dari bandit. Dan dia setidaknya nunjukin tuh ya bahwa emang si Rishi ini bener-bener pinter banget gitu. Dan kemarin juga kayak nunjukin kayak Rishi ini emang punya keinginan atau motivasi untuk mencari pengetahuan banget. Jadi ya bisa bilang emang orangnya tuh penasaran gitu si Rishi itu. Dan kemarin ya pokoknya seriesnya malah kebingungan gitu ya. Sebenarnya si Arnold ini kenapa sih, tujuannya apa sih? Kenapa sih dia waktu di kehidupan sebelumnya itu kayak kejam banget tapi sekarang malah jadi kayak baik gini. Nah, itu masih menjadi misteri sih sebenarnya. Jadi ya langsung aja kita mulai untuk episode ketiga dari Seven Time Loop Villainous. Oke, episode 3 kita mulai saja. 1 2 3. Oliva. Baru bangun. Herbiti. Oh, jadi numpuk kerjaan karena ada kunjungan. Oh, dia sebelum nggak ngomong deh. Oh, berarti emang bener kayaknya dia tuh emang bener literally tertarik cuy sama Rishi. Hmm. 10 tahun. Berarti memang dari muda ya. Kayak dia tuh gak ngerti juga kayaknya. Ah. Iya sih. Tamu undangan pernikahan. Oke, daftarnya ya. Duke Jonal, Kyle Uji. Oh, pernikahan sama pesta malam. Resepsi lah. Pesta malam tuh resepsi ya. Kalau pernikahan itu literally yang di gerejanya kayaknya. Kayak apa akad. Kalau Indonesia itu kayak ada akad sama resepsi. Oke, berarti langsung nikah ya, S3 ya. Lagunya enak sih, asli lagunya enak sih. Meskipun lagunya itu kayak nggak unik atau kayak gimana lah ya, tapi lagunya enak beneran. Gue ngulang itu bagian sini nih. Waktu pas si siapa si Rise apa joget ini cuy. Lucu aja gitu ngeliatnya. Dan gue berusaha itu ternyata kehidupan kelima ya tadi. Jadi dia tuh kayak kehidupan kelima itu kayaknya jadi antara apa mata-mata kalau enggak itu soalnya pakai kupluk gitu kan. Atau petualang tapi lebih ke arah bukan petualang. Atau mungkin jadi petualang bener. Antara petualang kalau enggak dia tuh yang mata-mata tuh pokoknya kesannya tuh kayak diem-diem gitu loh.
Depan pasti bisa diubah. Episode 3. Gila, upacara pernikahan ya. Pesta malam. Oh, oh sorry, pesta malam itu berarti pesta malam sebelum upacara kah? Oh, ini apa namanya? Mate yang sok sepuh ya, sok senior gitu. Oh iya, kemarin gue penasaran sih kalau misalkan dia ngelihat ternyata kan soalnya belum ditunjukin kan mukanya Rise kayak gimana. Nanti kalau misalkan dia kalau misalkan dia udah tahu gitu ya, aduh, bakal pecah sih. Hmm, oke. Ya bakal beli yang rambut pirang tadi kayaknya. Hmm, gila. Emang Rise ya. Jadi gak nyentuh langsung ya. Celah aja celah ya. Gila. Let's go. Masih skala kecil loh. Oh, di sini kesana soalnya iya, jadi itu kirain dia tuh masih belum dapat pasangan. Ya, langsung. Wah, langsung dikenalin anjing. Bagus. Iya, do. Iya, jadi membuat iri ya. Hmm, gila, udah benar kuat banget loh, Rise. Hmm. Udah emang dapat diandalkan emang Rise. Hmm. Aku akan melindungi apapun yang terjadi. Oh. Iya, sebenarnya kalau kita ngeliatin sudut pandangnya Rise kayak, ntar, lu di kehidupan sebelumnya lu ngebunuh gua loh. Iya, jadi kayak dia tuh penasaran gitu kayak, kok Abtu gue bisa menang ya sama Abtu sama nih orang. Yes, biar bisa menang nanti kalau ada something terjadi. Oh, ada dansanya kah? Let's go.
Gila, mereka so deket banget tapi ngadu pedang ya. Ngadu pedang gak tuh bahasanya? Oh, emang anak itu tomboy gitu. Oh, bisa diikutin. Animasi bagus sih. Jadi mereka itu emang gunain 2D gitu. Iya, tetap bisa diiniin sama ini. Rebel gitu. Oke. Seng gila anjing. Ini nikmatin aja sih. Si Arnold nikmatin aja. Oke, kayak bakal something nih, kayak Riset bakal terlibat sama something kayaknya. Kayak bakal diganggu sama putri lainnya kah? Oh, siap-siap minuman pasti bakal ditumpahin nih, yakin gua. Iya, tipikal, tipikal banget. Oh enggak mungkin bakal ditumpahin. Oh, bubuk cabai. Oh, dikasih. Gila, bisa masang muka datar lah anjing. Hmm, gak mempan nih. Tetap diminum sampai habis dong. Suguhan lezat gak tuh? Emang anaknya tuh nyoba-nyoba gitu aja. Iya, jadi apa? Cuma tidak langsung gitu. Ih, anjing si bangke Arnold ini bener risknya itu gila sih. Apa dia sadari gitu? Yang bukan aku, padahal tuh mikirin dia loh. Tapi diri dari lain sih. Iya, nggak mungkin dia bilang di masa depan. Ah, dia sadar ya, kayak ada something kayak waktu pas gerak. Ntar, sebelah sini. Ah, oke. Berarti emang ada luka ya. Waktu itu dia kenapa dia tuh nggak bisa ngindar dengan parah kan akhirnya kena serangan kan. Oh, luka lama. Kaku. Lukanya gede loh. Ditusuk berkaitan dengan niat membunuh. Oke, siapa? Hmm. Oh, udah kamu kasih tahu ya. Kayak ada something hubungannya sama orang tuanya kah? Mungkin itu alasan kenapa dia itu akhirnya ngebunuh ayahnya kali. Mungkin emang perlakuan kejam ayahnya atau siapa? Ini adeknya nih ya. Kalau gue udah tahu karena dia opening dia ada. Itu adeknya itu kayaknya.
Enggak, yang gue bingung adalah Rise kenapa kamu di sini? Yang tidak akan terpilih menjadi pelayan Putri Mahkota. Enggak, Rise, bentar. Lo itu Putri Mahkotanya, kenapa lo di situ? Anjing lucu banget. Enggak, dia enggak bakal dipilih karena literally lu udah ngasih impresi buruk literally di depan orang gak langsung. Hmm. Yang memiliki banyak toko. Ah. Makanya kapan itu sifatnya begitu ya. Jadi dia tuh tipikal anak yang hidup di keluarga kaya. Makanya kapan sifatnya sombong begitu. Nah, peripilan, let's go. Let's go. Let's go peripilan, cok. Hahaha. Aku selama ini adalah iya. Itu bakal efek sih. Gak mereka berdua tuh yang dipilih ya. Iya, anjing mobil tanah bagus lagi. Kayak dari shot dulu pelan-pelan gitu, ngebangun tensi. Bagus. Anjing. Aduh, epic coy. Duk duki duki. Anjing. Set. Ya deh. Hai. Kisah mah. Pada shock ya. Ah, dipilih. Iya, nggak dapat mereka. Oke, oke. Pasti ada alasannya dong. Nah, itu dia. Jadi kayak belajar istilahnya. Nah, yang baru-baru itu juga sama. Dia ngelakuin hal yang sama juga akhirnya. Hmm. Oh, dia direkrut jadi bukan jadi mate, coy. Iya, kayak disuruh kalau jadi mate tapi direkrut jadi hal yang lain. Hal yang lain gitu. Pekerjaan yang lain. Gila ngerti loh Rishe. Nah, oh enggak, sorry sorry sorry. Iya, jadi mereka tuh nggak bisa nulis sama itu. Iya, beda pendidikan, bener. Nah, kenapa dia tuh ngeliat tulisannya tadi kan yang di kertas? Ah, Naruhodo. Gue pikir bakal direkrut jadi pekerjaan lain atau tidak ya? Kayak ditampar kenyataan gitu.
Gila dibantuin loh sama ini ya. Oh, jadi oh bagus. Bagus. Kagak bilang kan? Gila, jadi itu bakal jadi sensei dari semuanya untuk ajarin tulis ini senjata dimanapun dan kapanpun. Gila, respect, 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 anjing. Oh my god, anjing bagus. Membuat materi pelajaran gitu. Inilah ya. Jadi satu hal yang bagus itu adalah ketika lu menerima semuanya dan akhirnya melihat semuanya, cuy. Itu hebatnya Rise anjing. Jadi ketika akhirnya misalkan lu diremehkan atau apa, lihat semuanya. Kayak misalkan kenapa akhirnya dia bisa jadi seperti itu, kenapa jadi pelajaran tuh. Meskipun ada orang yang jahat sama lu, pasti ada alasannya kenapa dia begitu. Kata alat pembersih, oh sapu, pel gitu. Tadi kata gue mas, iya bener sih dia gak jadi match sih. Jadi sensei. Hmm. Gila, respect. Bagus dia ada. Ya, ini diselesaikan lebih baik dibandingkan apa yang gue pikirkan sih. Asli. Oh, oh dia mau ketemu sama pemimpin dari yang apa pedagang itu? Nah, pedagang Arya. Gila, mantap ya. Pakaian duel gak tuh? Gila, ketemu langsung sama ini ya, mantan rekan lah sebelumnya dari kehidupan sebelumnya. Gila, Kainetuli, Kainetali. Bagus cok, bagus aja kayak episode. Aduh, sumpah ya, di anime apa bener-bener kayak ekspektasi gue tuh kayak dinaikin terus lagi gitu. Kayak apa? Contoh kayak tadi ada cara satu hal yang bikin gua gak expect itu tadi cara ngehandle pelayannya tadi. Gue pikir bakal ya udah gitu kayak tipikal di manhwa gitu ya kayak ya udah pelayan yang bener-bener kayak gitu tiba-tiba mungkin nanti dikeluarin atau kayak gimana tapi bener-bener diselesaikan dengan cara terbaik dan sesuai dengan karakter Rise gitu. Yang orang itu cekatan. Bagus anjing. Bagus banget. Keren 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 keren. Habis ya harusnya ya. Ada preview gak sih? Ada kan ya? Ada. Oke. Habis. Ya tadi untuk episode ketiga ya dari Seven Time Loop Villainous.
Ya tadi untuk episode ke tiga ya dari 13 tadi gue ngomong ya. Episode ketiga dari Seven Time Loop Villainous gitu. Jadi episode yang bagus, bener bagus coy. Jadi saya tadi apa namanya si Riche tadi sama si Arnold itu ngadain pesta malam ya tadi. Gue tuh pikir tadi pesta malam itu adalah pesta resepsi gitu. Jadi setelah pernikahan baru akhirnya pesta malam gitu. Tapi ternyata pesta malam itu adalah pengenalan Riche dan bisa dibilang sebagai pengenalan bahwa dia tuh bakal jadi tunangannya si Arnold gitu. Dan meskipun tadi skenario awalnya itu adalah bisa dibilang bakal diumumin, bukan bakal diumumin, saya kayak cuma bukan gimmick sih, kayak skenario aja di mana nanti kesannya seperti si Arnold itu ketemu sama Riche terus akhirnya di pesta itu atau kayak gimana. Nah, kira nanti baru diumuminnya ketika mungkin pernikahan atau kayak gimana gitu. Atau mungkin diumumkan di hari itu. Tapi ya kesannya jadi kayak pengenalan terhadap putri-putri yang lain itu, jadi kayak nyari jodoh dulu lah istilahnya. Awal skenario kayak gitu kan, nyari jodoh dulu baru kayak ketemu sama Riche baru jadi tunangan gitu. Tapi ternyata langsung dikenalin di awal karena Riche kan tadi ngomong ya bahwa dia nggak masalah nih dikenalin langsung jadi tunangannya Arnold gitu. Emang tipikal Riche banget ya, yang bener-bener satset gitu. Bagus emang Riche aja. Dan tadi mereka pesta gitu ya, pesta malam dikenalin dengan baik. Riche ngelakuin hal itu dengan baik juga. Dia benar-benar percaya diri. Jadi ya benar-benar emang perfect banget sumpah. Riche aja gila. Gua nggak nyangka ya. Bukan nggak nyangka lagi sih. Kayak udah nggak kaget sih. Bukan nggak nyangka, sorry. Nggak kaget gitu. Kayak tadi dia benar ngelakuin hal itu dengan baik. Cara dia ngehandle tipikal putri-putri pembuli itu ya. Tipikal putri-putri yang ngebully itu juga dengan elegan tuh gitu ya. Dengan dia tetap minum minumannya dengan wajah datar. Itu bagus coy. Ya tadi lucunya ada si Arnold sih ya. Tadi Arnold kan juga minum alkohol yang ada cabenya itu ya. Dia minum dari gelasnya Riche. Jadi kayak accidentally sebenarnya si Arnold itu emang tipikal MC Sojo banget ya. Apa MC Sojo apa? Male elite Sojo yang benar-benar kayak ngelakuin Riz atau apa ya Riz ya. Tapi secara dia nggak sadar gitu. Tadi si Rize ngeblues aja. Dan tadi bisa bilang ngomongin tentang pestanya tadi ya. Untuk animasi dansanya menurut gue cukup oke ya. Meskipun kalau kita bandingkan ya dengan kayak Frieren, kayak tipikal yang lain gitu ya, yang dansa-dansa yang mulus gitu, itu mungkin agak kurang. Jelas banget kurang gitu. Tapi kalau menurut gue itu udah cukup oke. Apalagi mereka itu bener-bener gak ngegunain 3D loh. Karena kebanyakan orang-orang itu pada ngegunain 3D. Maksudnya 3D yang benar-benar pakai karakter model 3D ya. Bahkan kayak Tirmun aja. Tirmun tuh kan kalau nggak salah Silverling ya. Ya nggak sih? Kayak Tirmun ya. Itu aja dia pakai 3D waktu pas adegan dansa. Meskipun mulus dan 3D-nya cukup oke, tapi itu tetap 3D. Nah kalau di sini tuh mereka benar-benar gunain 2D dan itu kayak benar-benar keyframe ya. Jadi benar-benar digambar satu-satu itu. Jadi bukan kayak dia itu nyewa pendansa profesional terus akhirnya ngedansa kayak kasusnya Frieren gitu. Tapi sini tuh benar digambar sendiri. Jadi artinya benar-benar benar-benar dari imajinasinya dia digambar tuh sama si animatornya. Keren sih. Maksudnya tetap oke lah, meskipun nggak sebagus itu ya, tapi oke lah gitu. Bisa dibilang untuk yang tidak meniru gerakan real life ya, bagus dan looking good juga gitu, konsisten juga bagus. Meskipun tadi ada kayak beberapa shot yang agak diulang ya, tadi kayak waktu pada shotnya ke Riche yang gerak, terus akhirnya shotnya ke Arnold yang dia palanya gini-gini sambil senyum tuh ya. Itu kan diulang 2 kali atau berapa kali tadi ya. Itu nggak masalah sih ya, emang pembuatannya emang seperti itu gitu. Jadi emang banyak adegan mungkin harus diulang gitu ya. Nah untuk ya pokoknya itu kayak gitu. Jadi itu terkait dengan pesta malamnya tadi. Dan selanjutnya adalah tentang yang ini maid ya. Tadi tuh gue tuh lucu aja gitu ngeliat Riche. Literally dia tuh adalah seorang putri ya. Dia tiba-tiba di situ lagi nyuci, lagi nyuci bareng sama maid-maid yang lain kayak, kamu ngapain di sini ya? Ngapain dia di situ? Tapi itu malah ngebuat jadi ngeliatnya jadi ini ya, jadi emang ya Riche emang beda gitu. Jadi ya dia emang
Ya mungkin emang suka aja ngebantu, dan dia kan bilang bahwa dia tuh datang ke situ karena emang pengen ngeliat kan mate-mate itu sebenarnya kayak gimana sih. Dan kita akhirnya tahu ya terkait dengan Diana itu apa kayak gimana. Dan ini satu hal yang gua suka banget tadi dari adegan ketika perivilannya Rise ya. Ngomongin tentang teknis, tadi satu hal yang gue suka itu adalah ketika Rise muncul, terus sekira para mate-nya tuh nunduk gitu, Rise tuh muncul dari pintu atas kan. Itu dibuat slow mo dulu tuh. Slow mo. Jadi kayak dibangun dulu tensionnya sebelum akhirnya perivilan si Rise teng. Dia adalah Himenya gitu. Itu bagus loh. Jadi kayak apa sih bahasanya ya? Jadi kayak dibangun dulu gitu kayak apa ya, pembuatan dulu untuk perivilannya. Jadi nggak ujuk-ujuk kayak tiba-tiba dia turun saya kira set muncul depan mate tiba-tiba kaget gitu, nggak. Jadi kayak ada flow-nya dulu, dibangun dulu gitu, set naik bus langsung dilihat sama si Diana loh gitu. Itu bagus sih, itu bagus banget. Dan ngomongin tentang skenario story-nya ya, ini satu hal yang gua nggak nyangka juga sih. Jadi di cerita kayak gini, cerita perivilan kayak gini, ini benar-benar tipikal banget di cerita manhwa. Tapi mayoritas kebanyakan adalah ya mate-nya itu ngeharass si MC ceweknya, biasanya kayak gitu. Dan biasanya akhirnya akhir daripada skenario kayak gini itu adalah ya mate-nya antara dikeluarin, kalau enggak dia ya udah dikeluarin, diberhentikan gitu. Istilahnya atau mungkin dia bakal dapat balasan yang setimpal. Itu tipikal banget di manhwa, banyak banget yang kayak gitu. Tapi kalau di sini yang gue suka banget adalah mereka tuh benar-benar ngehandle ini dengan sangat-sangat baik, tapi mengendingkannya dengan happy gitu. Dimana tapi juga masukin plot yang bagus banget. Jadi akhirnya kayak kita mengetahui ya bahwa Diana dan kawan-kawan itu adalah tipikal mate yang dimana mereka itu kayak sok senior gitu, yang nganggep bahwa kayak orang lain itu nggak sepinter mereka, lambat dan lain-lainnya gitu. Yang dimana kita mikirnya kalau kita nggak tahu, setelah tahu rahasia apa terkait dengan kenapa Diana berangkat seperti itu, mungkin kita nggak ya Diana kayak sok banget nih orangnya gitu ya, tipikal kayak mate yang yang ada di cerita-cerita kayak begini gitu. Tapi akhirnya di sini kita masukin bahwa Diana ini adalah seorang anak dari mantan bangsawan kan, istilahnya, sampai akhirnya mereka bangkrut gitu. Yang artinya Diana ini orang berpendidikan yang bisa nulis sama bisa baca. Jadi akhirnya bagaimana ketika awal-awal dia menjadi mate, dia itu emang gak ngerti apa-apa. Mirip lah seperti newbie yang lain gitu. Dia tahu hal itu. Nah, tapi dia tuh bisa dibilang menulis semuanya, dicatat, dipelajari, dibaca gitu. Dari itu akhirnya yang ngebuat dia tuh mulai belajar kayak gitu kan. Nah, yang gak disadari sama Diana, dan ini menurut gue bener-bener keren banget waktu pas perivilan ini, bahwa ya semua orang itu tidak mendapatkan tingkat pendidikan yang sama. Jadi makanya kenapa dia itu menganggap bahwa para newbie ini tuh lebih lambat dibandingkan diri dia dulu. Ya karena mereka gak punya pendidikan yang setara seperti apa yang diterima sama Diana, dan dia gak menyadari hal itu. Dan yang gue suka adalah Rise itu nunjukin hal itu gitu. Jadi bukan cuma nunjukin kayak kamu ini adalah mate yang tidak tahu diri gitu, yang ya tipikal gitu di manhwa gitu, kayak apa langsung didepak, langsung dikeluarin dari istana atau kayak gimana. Tapi kok situ kayak bener-bener kayak nunjukin gitu. Jadi Rise itu masalahnya dia tuh bener-bener cocok banget sama karakternya Rise gitu. Rise itu kan orangnya cekatan ya. Jadi dia tuh ngelihat situasi itu ya dilihat dari akarnya dulu, kayak ini Diana kenapa kayak begini. Dan dia ngelihat tadi si Diana kan pegang kertas tuh ya di waktu pada saat di tangga tuh, yang dimana akhirnya Diana bisa baca tuh. Jadi kayak diperlihatin tuh bahwa Diana ini bisa jadi orang yang cukup pinter nih, berpendidikan dibandingkan mate yang lain. Kata bener kan, dia adalah anak dari mantan pejabat yang akhirnya pejabat atau pedagang tadi gue lupa, pokoknya bangsawan lah ya, yang akhirnya bangkrut. Bisa dibilang dia tuh orang berpendidikan. Jadi bisa dibilang ya si Rise itu akhirnya menyadarkan Diana bahwa ya lu salah nih di posisi ini, karena lu menganggap bahwa orang-orang lain itu sama seperti lu, padahal lu di situ berpendidikan, lu punya privilege di posisi ini. Dan lu nganggap bahwa mate yang lain itu lambat karena ya mereka lambat aja. Padahal kalau misalkan lu jadi senior, dan masa gini, kita nggak bisa nyalahin Diana juga posisinya, karena Diana itu literally seperti kayak meneruskan tradisi. Nah ini yang jadi masalah nih ya.
yang terjadi di mana-mana gitu. Nggak cuma di kita ngomongin terkait dengan ini, tapi tentang senioritas ya. Jadi di mana kayak kasusnya Diana waktu pada saat dia jadi newbie, ketika senpai ketika dia nanya ke senpainya itu para seniornya itu ya, itu kayak nggak mau ngajarin ke dia. Kayak mereka itu pada sibuk sendiri sama pekerjaan mereka sampai akhirnya kayak udah lu belajar sambil lihat gitu kan. Ya maksudnya dengan sistem pembelajaran seperti itu ya, nanti misalkan di masa depan ketika Diana jadi senior ya dia bakal mengulangi hal yang sama. Jadi kayak apa, ya udah lu pelajari sendiri dan lihat gitu kayak gimana. Nah masalahnya kan tingkat orang berpendidikan beda-beda ya. Ketika Diana jadi senpai, jadi senior, maka ya dia bakal ngeliat bawahannya jadi kayak lambat banget dibandingkan diri dia dulu. Jadi nggak salah Diana juga karena emang sistemnya seperti itu. Dan yang hebatnya adalah Rise menyelesaikan itu dengan mengangkat Diana jadi apa ya bahasa instruktur ya, instruktur untuk para mate supaya mereka bisa belajar membaca, belajar menulis, belajar ya pokoknya pendidikan lah untuk para mate gitu. Jadi kayak tradisi atau apa sih bahasanya ya, kebiasaan yang terjadi dari senpai ke kohai, dari senior ke junior yang terus berulang berkali-kali, itu akhirnya gak terjadi lagi karena sekarang semua orang dapat pendidikan. Itu bagus banget anjing. Sumpah itu bukan itu satu hal yang gue jarang banget temuin. Beneran gue jarang banget temuin di cerita manhwa yang lain. Karena itu jadi gak cuma menyelesaikan ceritanya jadi kayak kesannya jadi kayak semua itu baik-baik saja, tapi masukin plot bagus gitu. Kayak Diana yang awalnya kita kayak orang yang sosokan, tapi ternyata begini toh. Kita ngelihat dari perspektifnya dia juga pasti jelas dia tuh ngelakuin kesalahan gitu. Tapi dia tuh bisa dibilang orang yang baik ini si Diana ini. Cuma ya itu tadi, dia tuh kayak nganggap orang lain itu lelet aja. Kayak ya masa lu nggak pernah sih ngerasin kayak gitu. Kayak misalkan lu punya teman, dia teman itu emang lelet banget sama satu pekerjaan, tapi lu kayak misal lu main game aja lah. Lu misalkan ngelihat orang main game di mana lu tahu nih tentang jalan itu begini-begini. Ada istilah namanya backseating ya, backseating atau apa sih namanya? Kalau di game lu ngelihat orang live stream kayak, "Bang, ini kesini." Kayak ya kayak gitu loh. Perasaan di mana lu kayak udah tahu tapi ya kayak gitu loh, kayak berasa superior. Nah, itu apa yang dalam sama Diana dan itu manusiawi kalau menurut gua. Itu bagus. Jadi kayak ada alasan itu yang the best sih. Yang ada alasannya itu loh. Jadi itu skenario bagus banget tuh. Pokoknya waktu pas perivilannya bagus tadi si Rise ya. Terkait dengan di depan mate-nya. Terus saya kira plot terkait dengan Diana dan pemilihannya itu benar bagus banget, diselesaikan dengan bagus. Permasalahan yang akhirnya jadi tradisi di situ terkait dengan senpai yang nggak ngajarin kohai dan si Diana kesalahpahamannya dia semua itu diselesaikan di situ. Jadi kayak literally Rise itu kayak nyelesain masa itu dalam satu kali adegan tuh. Anjing bagus banget sumpah. Oh my god, gitu ya. Bagus. Tapi ya itu ya kayak gitu. Tadi yang berikutnya setelah itu apa tadi ya? Oh ya, si Rise tadi mau ketemu sama ketua dari perusahaan dagang Arya ya tadi. Dimana ini adalah ya waktu pas kehidupan pertamanya dia tuh, yang ketika dia tuh ketemu sama yang waktu pas mereka di persimpangan jalan kan kalau nggak salah, yang Rise kan aku jadi pedagang. Nah kira kayak ini bakal ketemu langsung nih sama orangnya gitu. Kayak dia bakal beli sesuatu atau apa gitu ya. Lupa gue tadi. Baik dia kayak gitu. Jadi ya segitu aja untuk episode ke berapa nih? 3 ya dari Seven Time Loop Villainous. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode keempat kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.